Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dan besar. Sampai hari ini, sampai petang hari ini, Tuhan begitu baik mengasihi kita. Dan selain kita mengucap syukur lewat ibadah PA, biar kita rasakan kasih Tuhan begitu melimpah atas kehidupan kita. Dan saya percaya lewat pertolongannya, lewat kasihnya, semua terjadi atas kehidupan kita yang terbaik. Puji nama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang But
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan, pertolongan-Mu masih Kau perlakukan atas kehidupan kami. Lewat anugerah, lewat kasih, bahkan lewat belas kasihan-Mu yang begitu besar Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya sidang jemaat-Mu Ebenezer, kami bisa merasakan Tuhan lawatan pertolongan-Mu lewat kebenaran firman Allah yang menguatkan kami, meneguhkan kami, hingga dalam suasana apapun Tuhan, kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau. Karena Engkaulah kekuatan yang tidak pernah berubah, dulu sampai sekarang kuasa-Mu tetap sama. Engkau mampu menolong, Engkau mampu memulihkan dalam suasana apapun Tuhan. Kami percaya kasih pertolongan-Mu begitu dahsyatnya dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah walaupun secara online saat petang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dan sidang jemaat-Mu kami serahkan di mana pun berada. Kasih Allah tetap menjangkau, menyertai, sehingga kami bisa merasakan berkat melimpah atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Puji firman Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Lewat kasih, lewat pertolongannya, bahkan segala apapun yang diperhadapkan kita saat ini, walaupun kondisi apapun Tuhan, tapi kami berharap kepada Engkau ada sumber, segala sumber yang mampu memenangkan kita, mampu mengangkat kita, bahkan mampu memulihkan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang pemenang dalam segala hal. Puji nama Tuhan, lebih dari pemenang. Haleluya. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, kita bangkit berdirikan, pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
kebenarannya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah janji Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, Tuhan mampu memulihkan dan memberkati kita. Dan bahkan kita dijadikan lebih dari pemenang. Karena kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita siapkan hati kita dan sidang jemaat dimanapun berada, siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman-Nya yang mampu memulihkan, menolong kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. haleluya, Bagi Tuhan haleluya. Sekali lagi saya berdiri sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kerendahan hati. Hanya firman-Nya yang mampu menolong, memulihkan kita, memberkati kita. Dengan segenap hati kita pujikan lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami kembali kepadamu sore malam hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur karena kami sekali lagi mendapatkan kesempatan lewat kemurahan-Mu untuk kami boleh ada di dalam ibadah ini Tuhan, di mana sebentar kami akan kembali menerima akan pengajaran firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu
lewat kuasa firman dalam urapan roh itu merupakan kekuatan dalam kehidupan kami menghadapi apapun yang sedang terjadi Tuhan. Untuk itu mari Engkau tolong kami Tuhan, dimanapun sidang-Mu berada, urapi sekalian Tuhan, termasuk hamba-Mu, biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila masih didapati kekurangan kelemahan, ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak dan mampu mendengar firman-Mu dengan benar sampai mengerti Tuhan dan yakin akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kuasa-kuasa yang akan mengganggu dalam bentuk apapun juga, kami mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kembali Tuhan memberi kemurahan kepada kita sore malam hari ini, sehingga kita bisa ada di dalam ibadah dan bahkan mendapat kemurahan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya lewat perjamuan suci nanti. Untuk itu kita mau mempersiapkan ya hati kita untuk firman Tuhan terlebih dahulu, untuk menguji kita sehingga saatnya nanti kita bisa layak untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan. Mari kita masih terus kembali di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ya, di mana kita sedang mempelajari ini, di mana ada 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian ya. Ini menunjukkan yaitu 7 sengsara yang dialami oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Kita sudah mempelajari yang lalu yaitu ya sengsara yang dialami Yesus pertama, di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Ya, yang kedua ya, kita sudah mempelajari, baru kita mempelajari yaitu Yesus di hadapan Pilatus. Dan sekarang kita akan mempelajari sengsara Yesus yang ketiga, yaitu dalam Injil Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ya, ini tentang Yesus diolok-olok. Ya, tentang Yesus diolok-olok. Nah, inilah saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini kita akan membacanya bersama ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri ya, membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayat 28, mereka menanggalkan pakaian Yesus ditanggalkan dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 29, ya, mereka ya, menganyam sebuah mahkota dari duri, ya, bukan mahkota emas, menganyam mahkota dari duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ayat yang
30, mereka meludainya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pada pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, ya, kisah di mana Yesus diolok-olok mengalami sengsara yang ketiga. Ya. Dan malam hari ini kita akan mempelajari arti secara umum dari Yesus diolok-olok. Ya. Ada artinya secara rohani buat kita saat ini. Ya, yaitu kita akan lihat secara umum, ya, Yesus diolok-olok. Dulu pada waktu Yesus datang kali yang pertama ke dalam dunia ini, Yesus mengalami olokan oleh serdadu-serdadu di gedung pengadilan. Waktu Yesus datang kembali pertama kali sampai diolok-olok sampai mati di atas kayu salib. Ya. Di dalam dalam 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek, sama dengan pengolok, ya. Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Yang keenam, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi pengolok-pengolok waktu Yesus datang kali pertama, ya, dia mengolok-olok, ya. Tetapi di sini kita melihat, kamu harus ketahui bahwa pada akhir zaman ini juga tampil pengejek-pengejek. Ya. Apa ejekan atau olokannya? Di manakah janji kedatangannya ini? Ya. Jadi di akhir zaman juga timbul pengejek atau pengolok-pengolok yang mengolok mengenai janji kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya. Janji tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Ini sama dengan mengejek, yaitu firman pengajaran yang memberitakan tentang kedatangan dia kali yang kedua. Sama dengan mengejek kabar mempelai atau mengejek firman pengajaran yang benar. Ini terjadi di akhir zaman ini. Pengejek atau pengolok. Di mana kedatangannya? Sampai sekarang koya tetap aja nggak datang-datang. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ini terjadi di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Ya, firman atau pengajaran atau kabar mempelai, ya, itu sudah memberitakan tentang kedatangannya dia kali yang kedua. Tapi mana? Kok datang-datang? Itu mengolok-olok. Kalau bicara kabar mempelai adalah firman yang mengungkapkan kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja
segala raja dan sebagai mempelai pria surga untuk menyucikan sidang jemaatnya sampai menjadi sempurna. Ya, ini firman yang keras yang tajam. Ya. Kemudian yang kedua firman Allah yang mengungkapkan tentang penghukuman Tuhan atas dunia pada saat kedatangan Dia kali yang kedua. Ya. Ini ciri dari pengajaran atau kabar mempelai. Memberitakan, mengungkapkan kedatangan Dia kali kedua. Nanti dalam kemuliaan sebagai raja dan sebagai mempelai. Untuk menyucikan kita firman itu. Untuk menyucikan sampai sempurna nanti. Dan juga mengungkapkan bahwa nanti ada penghukuman Tuhan atas dunia ini. Pada saat kedatangan Dia kali yang kedua. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Jadi ini sama dengan kalau kita hidup suci, kehidupan itu tidak akan dihancurkan. Ayat 10 tadi itu bentuk penghukuman dari Tuhan. Ya. Bentuk bahwa pada hari langit dan bumi akan lenyap. Di dalam ayat 10 bentuk penghukuman dari Tuhan pada zaman Nuh, dunia dihukum dengan air bah. Sehingga seluruh isi dunia itu habis. Tetapi di akhir zaman dunia akan dihukum dengan api dari langit. Sehingga dunia dan isinya akan musnah. Jadi zaman Nuh ya, hanya isinya musnah. Kecuali Nuh dan keluarganya selamat. Semua musnah. Tapi di akhir zaman ya, semua dunia dan isinya itu akan dihancurkan atau dimusnahkan. Pada zaman Nuh, ya, dunia dihukum dengan air bah. Ya, karena dunia mengolok kebenaran yang disampaikan oleh Nuh. Nuh sudah menyampaikan tentang kebenaran tapi diolok-olok, diejek. 2 Petrus 2 ayat 5 dan 6. 2 Petrus 2 ayat 5 dan 6. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Nuh itu pemberita kebenaran dengan 7 orang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Di sini dengan jelas dituliskan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Artinya sebelum air bah datang melanda dunia, melanda bumi saat itu, Nuh sudah memberitahukan, Nuh sudah memberitakan kebenaran lebih dahulu bahwa apa yang Nuh sudah Tuhan sudah sampaikan kepada Nuh bahwa Tuhan kecewa kepada manusia akan mendatangkan air bah. Sudah
diberitahukan kepada Nuh. Nuh juga sudah memberitahukan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan yang sudah diberitahukan kepada Nuh. Dan Nuh juga memberitakan kebenaran itu. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Demikian Sodom dan Gomora. Ya. Sodom dan Gomora. Ya, ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya, menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa kemudian. Ini mengingatkan kepada kita sesungguhnya. Ya, ini sudah diberitakan. Ya, seperti zaman Nuh, pemberita kebenaran itu. Jadi sebelum air bah datang ke dunia, Nuh sudah memberitakan lebih dahulu. Tapi manusia saat itu malah mengejek. Ya, Nuh kamu. Ya, malah mengolok berita kebenaran itu. Bahkan waktu Nuh membuat bahtera itu diejek, diolok. Ya. Nah ini saudara dikasihi Tuhan. Akibatnya seperti Sodom Gomora juga jatuh dalam dosa. Makan, minum, kawin, mengawinkan sehingga dihukum dengan air bah. Sodom Gomora juga demikian. Sama. Ya. Di dalam Kejadian 19. Di dalam Kejadian 19. Ayat yang ke-12 sampai ke-14. Ya. Kejadian 19, 12 sampai 14. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi dipandang oleh kedua bakal menantu sebagai orang yang berolok-olok saja. Dianggap apa yang Lot katakan itu ya, dianggap olokan. Di dalam ayat 12 dan 13, sebelum penghukuman datang, juga zamannya Nuh, juga di zamannya Sodom Gomora, sebelum penghukuman datang, Tuhan juga sudah menyampaikan lebih dahulu, sudah memberitahukan lebih dahulu, baik lewat Nuh atau lewat Lot tadi. Dan kalau dalam ayat 14, pada zaman Lot manusia juga mengolok dan mengejek berita tentang kebenaran. Lot juga sudah memberitahukan. Ya. Sehingga keadaan di Sodom Gomora jatuh dalam dosa makan minum, kawin mengawinkan, yang membuat kota Sodom Gomora itu dihukum dengan api belerang dari langit. Bayangkan, api kalau ditambah belerang, panasnya semakin panas. Tadi, ya, Lot memberitahu kepada calon menantu. Masih calon. Ya, jadi masih belum menikah. Artinya kita harus hati-hati. Sebab saat
permulaan nikah banyak yang menjadi pengolok kebenaran. Sehingga enggak bisa dinasihati, dituturi enggak bisa. Sebab itu kita butuh kabar mempelai untuk memperlihatkan sama dengan meneropong kita mulai dari permulaan nikah sampai perjalanan nikah. Ini firman pengajaran ini dibutuhkan ini. Demikian juga di akhir zaman banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan yang mengolok dan menolak firman pengajaran yang benar. Sehingga akhirnya jatuh dalam dosa makan minum dan kawin mengawinkan, dosa akhir zaman ini. Akibatnya dibinasakan dengan api dari langit bersama dunia ini. Sampai masuk dalam kematian atau kebinasaan kekal. Ini, mari ya, jangan sampai kita menguluk firman pengajaran yang benar. Ya. Kenapa bisa hamba Tuhan atau anak Tuhan atau pelayan Tuhan mengolok dan menolak firman pengajaran yang benar seperti zamannya Nuh dan zamannya Lot? Kenapa? Pasti ada sebabnya. Ya, kalau mengolok dan menolak firman pengajaran benar. Kejadian 6 ayat 2 sampai 6. Kejadian 6 ayat 2 sampai 6. Ini sebabnya ya, atau kenapa ya menolak firman pengajaran, mengolok dan menolak. Kejadian 6 ayat 2 dan 6. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal ini memilukan hatinya. Hatinya Tuhan menjadi pilu. Jadi kenapa saudara dikasih Tuhan sampai mengolok dan menolak firman pengajaran? Karena hati anak Tuhan cenderung jahat. Sehingga segala perbuatannya itu memilukan Tuhan. Ya, bukan memuliakan, memilukan Tuhan, memedikan hati Tuhan. Ya. Dan inilah yang menarik hukuman Tuhan. Kalau hati Tuhan sampai pilu, ini menarik hukuman Tuhan. Ya. Cenderung yaitu Tuhan yang mengatakan hati anak cenderung jahat.
Ini yang akan menarik hukuman Tuhan. Nah, untuk bisa memiliki hati nurani yang baik, kita harus masuk dalam baptisan air. Lahir kembali, ada keubatan hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 20-21. 1 Petrus 3 ayat 20-21. Yaitu kepada roh mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan air sama dengan pembaharuan dari hati nurani yang cenderung jahat menjadi hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik bukan baik memberi ini dan itu dan lain sebagainya. Hati nurani yang baik itu adalah hati yang taat dengar-dengaran. Hati yang taat dengar-dengaran ini. Jadi lewat baptisan. Syaratnya baptisan air yang benar, kalau lihat dalam Roma pasal 6, yaitu harus mati terhadap dosa atau bertobat. Kalau dalam tabernakel itu dalam mezbah korban bakaran. Setelah itu pelaksanaan baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah mati terhadap dosa atau bertobat harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Tentunya di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini kenapa saudara dikasih baptisan bukan sekedar atau ikut-ikutan, tapi baptisan air itu sungguh maknanya mengubahkan hati nurani yang jahat menjadi yang baik. Untuk itu mari kita yang sudah dibaptis, kita kembali memeriksa apakah kita punya hati nurani yang baik, yaitu taat dengar-dengaran atau belum. Saudara dikasih Tuhan, sebab ini satu hal yang mutlak. Kalau dalam Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau di dalam Kisah Rasul, waktu Petrus ditanya, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita hati nurani kita cenderung jahat, diubah, bertobat, masuk baptisan air yang benar, kemudian kita sudah berubah menjadi hati nurani yang baik, hati nurani yang taat dengar-dengaran. Jadi ini satu hal yang sungguh-sungguh harus diperhatikan dalam kehidupan kita ini. Hasil baptisan air yaitu akan
memperoleh hidup baru. Artinya memiliki hati nurani yang baru, hati nurani yang baik, bagaikan tanah hati yang baik ini. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi inilah hasil baptisan air, yaitu memperoleh hidup baru. Memiliki hati nurani yang baru, hati nurani yang baik. Sama dengan tanah hati yang baik. Ya. Kalau ada tanah hati yang baik, maka benih firman itu bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Untuk itu mari kita pelajari sore malam hari ini bagaimana praktek untuk memiliki hati yang baik. Ya. Bagaimana untuk memiliki tanah hati yang baik. Pertama, ya, Titus 2. Titus 2 ayat 7-8. Ya, Titus 2 ayat 7-8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi praktek memiliki tanah hati yang baik yang pertama, jujur dalam pengajaran yang benar. Artinya peka untuk membedakan antara pengajaran yang benar dan pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang benar itu semua sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Ya. Yang di luar itu tidak benar. Ya. Kalau pengajaran itu benar, harus kita akui, harus kita terima. Apapun resikonya, mungkin firmannya keras yang tajam, ya kita mau terima. Ada resiko, ya kita terima. Kalau tidak benar, harus kita katakan salah dan harus kita tolak. Apapun resikonya, nggak boleh sungkan. Ya, kalau ada ini loh firman, tapi kalau tidak benar nggak boleh sungkan, tolak. Ya, resikonya mungkin gak dikenal, ya tetap tolak. Ya, kalau tidak jujur dalam pengajaran kehidupan ini, ya, nanti bisa mengejek dan bahkan mengolok pengajaran yang benar. Berapa banyak hamba Tuhan yang tadinya sudah dalam pengajaran yang benar, kapan boleh, tapi akhirnya dia juga malah mengolok. Ini saya pernah mendengar sendiri. Ini jangan sampai itu terjadi. Jadi kita ya untuk memiliki tanah yang baik harus jujur terlebih dahulu dalam pengajaran yang benar. Yang kedua, 1 Timotius 1 ayat 3. 1 Timotius 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi praktek memiliki tanah hati yang baik yang kedua, berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Tidak boleh ada ajaran lain.
Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Tidak mengajarkan juga tidak mendengar ajaran lain. Ya. Firman yang benar ya, adalah bahkan roti tidak beragi. Ya. Kalau roti ada raginya, pasti tidak bisa dipisahkan. Sehingga raginya itu akan masuk, ikut masuk. Artinya kalau kita mendengar ajaran asing, pasti ajaran asing itu juga ikut masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar ya, roti ya, yang tidak beragi, itulah firman pengajaran yang benar. Tidak ada raginya. Tapi kalau ada ragi, maka ragi itu akan menyusup masuk dalam kehidupan kita. Karena kalau roti beragi, ragi itu tidak bisa dipisahkan dari roti. Sudah tercampur. Nah. Kemudian praktek melitana hati yang baik yang ketiga, yaitu 1 Timotius 4 15-16. 1 Timotius 4 15-16. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi yang ketiga harus mengawasi ajaran supaya tidak disusupi oleh ragi-ragi ajaran lain. Siapa Salomo? Salomo adalah orang yang hebat. Tetapi kalau disusupi ajaran asing dari istri-istrinya, pada akhirnya dia melepaskan ajaran yang benar di hari tuanya ini. Salomo wah luar biasa. Tapi di akhir hari tuanya dia mendengarkan ya, ajaran asing. Dari ya istri-istri yang ada itu. Ya. Kalau Salomo saja yang begitu luar biasa, tidak mampu melawan ajaran asing, apalagi kita. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh dan harus waspada. Selain mengawasi ajaran, kita juga harus mengawasi diri sendiri supaya tidak memakai kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri berarti kebenaran di luar firman Tuhan. Kalau kita bisa mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran, maka kemajuan dalam pelayanan akan semakin nyata dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kita bisa mantap dalam keselamatan sampai mencapai kepada sempurna nanti. Sehingga kita juga bisa membawa orang lain untuk diselamatkan sampai disempurnakan. Ya. Kebenaran dari Tuhan, ya. Kebenaran dari Tuhan itu sama dengan saling mengaku dan saling mengampuni. Itu kebenaran dari Tuhan. Nah, praktek yang keempat untuk memiliki tanah hati yang baik, yaitu Roma 6 ayat yang ke-17. Roma 6
ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi praktek yang keempat untuk memiliki tanah hati yang baik itu mendengar firman pengajaran benar dengan serius, dengan sungguh-sungguh sampai taat dengaran. Jadi sikap kita dalam firman pengajaran yang benar itu sangat menentukan nasib kita. Ya, ini, ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, sikap kita dalam firman pengajaran yang benar itu menentukan nasib kita ke depan. Kalau daging pasti tidak mampu melakukan firman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Dalam ibadah raya kemarin, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kita sudah diajarkan ada 7 cara untuk menerima kuasa Allah yang begitu sangat besar. Salah satunya itu yaitu Roh Kudus, juga firman pengajaran yang benar. Ya, itu kekuatan ekstra. Juga korban Kristus. Nah, ini mari ya saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini praktek yang keempat. Mendengar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh. Ya. Sikap kita dalam firman pengajaran itu tadi menentukan nasib kita ke depan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, daging ini tidak mampu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Ya. Yang pertama, Yohanes 16, 12 sampai 13. Yohanes 16, 12 dan 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, ya, kekuatan yang pertama Tuhan berikan itu, ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk kita mampu untuk menanggung bobot firman Tuhan, sehingga kita bisa hidup benar dan suci. Kalau daging tidak mampu, tapi kalau ada Roh Kudus memberikan yaitu kekuatan, sehingga firman sekeras apapun kita bisa menerima. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi kita lewat korban Kristus, lewat perjamuan suci. Sebentar kita juga akan masuk dalam perjamuan suci. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Dia sudah menjadi teladan, taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita lihat di dalam Titus pasal 2, Titus pasal 2 ayat 9 dan 10. Titus 2, 9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka
jangan membantah. Jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi kalau kita praktek firman, itu sama dengan kita sedang menghiasi firman pengajaran atau memuliakan firman pengajaran yang benar. Ya, memuliakan atau mengagungkan Tuhan, bukan memilukan Tuhan. Kalau taat dengar-dengaran, maka kita mengulurkan tangan pada Tuhan, maka Tuhan juga mengulurkan tangan kepada kita, sehingga kita bisa hidup di dalam tangan Tuhan. Kalau kita bisa hidup dalam tangan Tuhan, apa hasilnya? Apa hasilnya? Hasilnya yang pertama, Yesaya 49 ayat 3 dan 4. Yesaya 49, 3 dan 4. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Jadi hasil yang pertama, kalau sampai kita hidup di dalam tangan Tuhan, maka hak dan upah kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Artinya tangan kasih Tuhan mampu memelihara kehidupan kita. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan di akhir zaman ini, menghadapi kesulitan yang sekarang sedang melanda ini, Tuhan akan memelihara kehidupan kita ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Hasil yang kedua, kalau sampai kita hidup dalam tangan Tuhan, Yesaya 48, Yesaya 48, 17 dan 18. Yesaya 48, 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh haleluya. Ini hasil yang kedua. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan dari surga. Ya, tadi dikata yang tidak pernah berhenti. Ya, sehingga semuanya menjadi enak dan ringan. Menghadapi apapun. Ya. Bahkan Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu jangan mengolok-olok pengajaran yang benar ini. Ya, jangan sampai mengolok ini. Ya. Tuhan memberikan kekuatan ekstra saat-saat ini ya, untuk ya, menghadapi keadaan akhir zaman ini. Ya. Hasil yang ketiga. Pelayan siap. Hasil yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran
kebenaran itu adalah firman, berarti menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada firman pengajaran benar, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi hasil yang ketiga, kita hidup suci dan kita memiliki kasih yang tulus ikhlas. Jadi kalau ada kesucian, pasti ada kasih yang tulus ikhlas. Sampai bisa mengasihi musuh, ya, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada kesucian dan kasih, kita akan dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, dan kita akan tampil menjadi mempelai wanita yang sempurna yang siap menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Untuk itu biarlah saudara dikasih Tuhan, saat ini jangan sampai kita itu mengolok-olok, mengejek firman pengajaran yang benar, tapi kita harus mau, ya, untuk memiliki ini semua dalam kehidupan kita, ya. Dan lewat firman pengajaran benar, Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra kepada kita di saat keadaan akhir zaman ini, ya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian, dan juga saudara siapkan, yaitu perjamuan suci tubuh dan darah Tuhan siapkan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini untuk memberi kekuatan sehingga kita mampu, ya, untuk menanggung firman Tuhan. Artinya kita mampu untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini. Bagaikan tanah kering. Dari atas kembali, dari atas. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku.
membutuhkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kuasa urapan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Itulah kekuatan ekstra bagi kami Tuhan. Alirkan kuasa Roh-Mu. Kami membutuhkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Haleluya. Malam hari Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya di akhir zaman ini jangan kita menjadi pengolok-pengolok atau pengejek-pengejek akan firman pengajaran yang benar. Tapi biarlah kita mau menerima ini untuk menyediakan tanah hati yang baik, sehingga kita bisa menerima firman pengajaran yang benar, sehingga bisa bertumbuh berbuah dan menyenangkan hati Tuhan, tidak memilukan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Engkau begitu jelas mengingatkan, bahkan memperingatkan kepada kami Tuhan, supaya kami bisa jujur dalam pengajaran yang benar dan berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar, sehingga tidak ada lagi atau pengajaran-pengajaran yang lain yang menyusup. Untuk itu kami memerlukan kekuatan daripada Engkau Tuhan, yaitu kuasa urapan Roh-Mu, sehingga kami bisa Bapa melihat di mana ajaran yang benar, yang tidak. Untuk itu Engkau berikan kepada kami kekuatan Tuhan, sehingga sungguh kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Roh Kudus terus menanamkan ini di dalam hati, di dalam tanah hati masing-masing kita. Dan biarlah kalau sebentar kita mau terima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini, kami boleh layak Tuhan, karena kami sudah menguji diri ini, supaya kami boleh
menerima berkat Tuhan, di saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh taat dengar-dengaran kepada setiap firman-Mu Tuhan, sehingga kita bisa hidup di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi, ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami, yang Kau sudah melihat di dalam hati kami masing-masing. Pengakuan kami setelah kami menguji diri lewat firman-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya kami malam hari ini bisa terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih dan layak menerima ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu. Ya, sebentar kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang sudah siap dengan tubuh dan darah Tuhan, mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Mari semua sudah siap? Ya, semua sudah siap? Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita akan makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan yang ada darah Yesus. Darah yang sama, di dalam ada kuasa untuk menyucikan kita, menolong kita. Bahkan di dalam ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamak dan imani bagian yang sakit, maka darah Yesus akan bekerja. Bilur-bilurnya akan bekerja untuk menyembuhkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat kedua tangan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Yusuf Iwan akan mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kita malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya, Tuhan. Yesus. Pada
malam hari ini Tuhan, Kau masih mengasihi kami lewat pembukaan dari firman-Mu, masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Itu bukti nyata bahwa Engkau masih memberikan kemurahan kepada kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, berikan kekuatan untuk kami bisa mengakui bahwa hanya firman pengajaran yang bisa membentuk, memproses kehidupan kami menjadi lebih indah dan lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, karena hanya firman pengajaran yang bisa menyucikan hati kami, membentuk kehidupan kami, bahkan melayakkan kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berikan keberanian untuk kami bisa mengakui, bisa memilih atau bisa menentukan bahwa firman pengajaran yang benar yang bisa membentuk kehidupan kami Tuhan. Berikan keberanian untuk kami bisa menolak jika ada firman yang di luar dari firman pengajaran, supaya kami tetap dalam penggembalaan yang baik Tuhan, yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Berikan hati kami yang kering ini Tuhan menjadi hati yang baik untuk bisa memberikan yang terbaik juga di dalam setiap pelayanan dan ibadah kami kepada Engkau. Sucikan, layakkan kehidupan kami hingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan alur yang ada dalam firman penggembalaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kuatkan, teguhkan hati kami supaya kami lebih hari lebih sungguh-sungguh, lebih hari lebih sungguh-sungguh di dalam pelayanan dan ibadah kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami, meteraikan firman-Mu, sucikan hati kami sehingga kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin indah dan semakin hari semakin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami sekali lagi sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, meteraikan firman-Mu dan biarlah kami juga urapan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami supaya kami lebih hari lebih bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan di dalam setiap perkembangan firman yang ada Tuhan, dan berikan hikmat kepada kami untuk kami taat dan dengar-dengaran, bahkan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, hanya firman-Mu lah menjadi kekuatan di dalam pertumbuhan kehidupan kami, walaupun dunia yang tidak menentu saat ini Tuhan, semua begitu tidak menentu, bahkan semua itu Tuhan menjadi ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi hanya firman-Mu lah kami bergantung kepadamu. Ada suatu jaminan atau janji yang pasti, yaitu janji di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada segala sesuatu yang indah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun semua tidak menentu, tapi kami mengandalkan Engkau secara pribadi Tuhan, dan kami percaya hanya firman-Mu lah menjadi jaminan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami, tumbuhan firman-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memeteraikan kami, untuk memberikan keberanian untuk melakukan setiap firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami, dan kami percaya janji firman-Mu iya dan amin akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya dan kami yakin jika kami mengandalkan kuasa akan Engkau, Engkau sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kami, Engkau sendiri yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan Bapa Gembala ke dalam tangan-Mu, karuniakan hikmat marifat daripada Allah, kekuatan, kesehatan Tuhan dalam kondisi walaupun yang tua ini Tuhan, kami percaya kekuatan yang daripada Engkau limpahkan Tuhan, sehingga mengemban tugas yang berat untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu Ebenezer Tuhan. Kekuatan daripada Allah Engkau sertakan kepada hamba-Mu Tuhan, dan hikmat marifat daripada Allah, pembukaan dari firman-Mu Engkau akan limpahkan Tuhan, sehingga sidang jemaat-Mu Ebenezer Tuhan tetap dalam pemeliharaan kasih kemurahan yang daripada Engkau senantiasa diberikan, dan kami percaya Tuhan hanya kekuatan firman-Mu lah yang memampukan untuk kami bisa melalui di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami rasakan terima kasih kami kepada Engkau, karena kemuliaan kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan.
membawa kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada dalam sakit tubuh jasmani. Engkau sudah sembuhkan lewat korban-Mu Tuhan. Dan juga yang ada masalah problema dalam kehidupannya, Engkau sudah angkat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih yang menghadapi masa-masa sulit di saat-saat ini. Tapi kami tahu Tuhan, seperti firman, janji firman, Engkau juga akan memelihara kehidupan kami. Kalau kami boleh hidup sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Kami mengulurkan tangan dan Engkau juga mengulurkan tangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk keadaan situasi di tengah-tengah bangsa negara ini dengan segala keadaannya Tuhan. Lewat masa pandemi ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu karena hanya Engkau yang mampu menolong, yang mampu melindungi dalam kehidupan, khususnya bagi anak-anak-Mu yang boleh percaya mempercayakan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau akan memberikan hikmat kepada pemerintahan untuk bisa mendapat hikmat daripada Engkau Tuhan. Hikmat itu bisa didapat kalau mereka takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, juga di dalam kehidupan nikah ada damai sejahtera, kasih karunia Tuhan. Berkati pelayan malam hari ini, berkekuatan kesehatan juga Tuhan, dan juga Bapa kepada pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan, untuk dapat melakukan tugas pelayannya pada saatnya. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.